Di desa kecil yang sunyi itu, tak ada yang lebih mengejutkan dari keputusan Sinta, gadis paling cantik dan cerdas di desa, untuk menikahi Pak Surya, pria tua sederhana yang hidup dari kebun kecilnya. Jangan bercanda, Sinta. Kamu pasti punya alasan, kan? Suara ibunya terdengar bergetar di ruang makan sederhana mereka. Sinta menatap piring di depannya tanpa menyentuh nasi. Aku serius, Bu. Serius apanya? Ayahnya berdiri dari kursi, tangannya menggenggam sendok dengan gemetar. Di desa ini ada banyak pemuda yang jauh lebih pantas. Kenapa harus pria tua itu? Namun Sinta hanya tersenyum. Senyum tipis yang membuat siapapun sulit menebak apa yang ada di pikirannya. Cinta nggak selalu harus masuk akal, kan? Katanya tenang. Kalimat itu cukup membuat keluarganya terpaku. Dan tak butuh waktu lama sebelum kabar ini menyebar ke seluruh penjuru desa. Pasti ada yang aneh. Seorang ibu di warung desa berbisik sambil menyeka keringat di dahinya. Dia kena pelet. Aku yakin. Masa gadis seperti itu milih kakek? Iya, nggak masuk akal. Pak Surya itu apa sih yang dia punya? Rumah kecil yang hampir roboh itu? Sahut yang lain. Di tengah semua desas-desus itu, Sinta tetap menjalani hari-harinya dengan tenang. Tidak sedikit pun ia memedulikan pandangan aneh para tetangga. Sementara itu, di rumah kayu kecilnya, Pak Surya hanya bisa menghela napas panjang. Kenapa kau memilihku, Sinta? Hidupku nggak akan membuatmu bahagia. Tapi Sinta menggeleng pelan. Pak, mungkin orang lain nggak ngerti. Tapi aku tahu, ada sesuatu dalam dirimu yang nggak dimiliki siapapun. Dan itu apa? Tanya Pak Surya, penasaran. Sinta hanya tersenyum lagi. Senyuman yang sama, penuh misteri. Hari-hari berlalu, dan desa terus bergosip. Tapi bagi Sinta, semua itu tak penting. Hidup barunya bersama Pak Surya penuh dengan hal sederhana yang justru membuatnya bahagia. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan. Tapi ada satu hal yang membuat semua orang terkejut. Kegemaran Sinta pada masakan terung buatan Pak Surya. Masakan ini, katanya dengan mata berbinar, setiap kali suapan pertama menyentuh lidahnya. Pak Surya tersenyum kecil. Itu cuma resep lama dari nenekku. Bukan cuma rasa, Pak. Ada sesuatu yang bikin aku selalu ingin mencicipinya lagi dan lagi. Warga desa yang melihat kegemaran itu semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Ada ilmu pelet dalam masakan itu. Pasti, ujar seorang pemuda desa dengan nada sinis. Tapi bagi Sinta, bukan rasa terung itu yang penting. Melainkan bagaimana kehangatan sederhana dari Pak Surya yang membuatnya merasa hidup lebih bermakna. Suatu malam, saat lampu minyak menyala redup, Sinta mendesak Pak Surya. Pak, aku tahu ada rahasia di balik masakan ini. Ceritakan padaku. Pak Surya menghela napas panjang, menatap panci tua di atas kompor. Rahasia ini bukan soal rempah, tapi soal cerita. Sinta mengernyit. Cerita apa, Pak? Itu cerita tentang kehilangan. Tentang cinta yang pernah kuberikan, tapi tak pernah kembali. Sinta menatapnya dengan mata penuh tanya. Masakan ini adalah satu-satunya cara aku mengingat nenekku. Dan mungkin, secara nggak sadar aku mencintai hidup sederhana seperti ini. Mungkin itulah yang kau rasakan, kata Pak Surya, suaranya bergetar. Sinta menggenggam tangan Pak Surya. Kalau begitu, biarkan aku menjadi bagian dari cerita itu. Bukan untuk mengingat masa lalu, tapi untuk membangun masa depan. Seiring waktu, kebahagiaan Sinta dan Pak Surya mulai melunturkan gosip warga desa. Namun, rasa penasaran di hati beberapa orang belum hilang. Bagaimana mungkin Sinta begitu bahagia dengan Pak Surya? Gadis sepertinya pasti menyimpan sesuatu, kata seorang pemuda bernama Dharma, yang diam-diam memendam rasa pada Sinta. Dharma nekat menyelidiki kehidupan pasangan itu. Ia menyusup ke halaman rumah Pak Surya suatu malam, berharap menemukan rahasia yang diyakininya ada. Tapi yang ia dengar hanyalah tawa kecil Sinta dan Pak Surya, bercampur suara panci yang diaduk pelan. Masakan lagi? Apa yang sebenarnya ada dalam masakan itu? Pikir Dharma, bingung. Sementara itu, di dalam rumah,
Sinta menatap Pak Surya dengan tatapan penuh kasih. Tapi di sudut matanya, ada sedikit kesedihan. "Pak, bolehkah aku bertanya satu hal lagi?" ujarnya pelan. "Tentu, Sinta. Apapun," jawab Pak Surya lembut. Kenapa kau tidak pernah menikah sebelumnya?" "Aku tahu, bukan hanya karena kesederhanaan hidupmu," katanya, suaranya nyaris berbisik. Pak Surya terdiam lama. Tangannya yang berkeriput menggenggam piring kecil di depannya. "Karena aku pernah kehilangan orang yang kucintai dengan cara yang tak bisa kulupakan." Sinta terkejut. "Apa maksudmu?" Pergi karena sebuah kesalahan besar yang kubuat. Kesalahan yang aku tanggung seumur hidup," jawabnya. Matanya berkaca-kaca, penuh rasa bersalah yang mendalam. Pengakuan Pak Surya mengusik hati Sinta. Meski ia tak memaksa Pak Surya untuk menjelaskan lebih jauh, pikirannya terus menerka-nerka. Hari berikutnya, Sinta mendatangi seorang tetua desa, Bu Sarti, yang dikenal tahu banyak tentang masa lalu penduduk. "Bu, aku ingin bertanya soal Pak Surya," ujar Sinta dengan hati-hati. Bu Sarti tersenyum tipis. Namun sorot matanya menyiratkan rasa berat. "Apa yang ingin kau tahu, Nak? Apakah benar Pak Surya pernah kehilangan seseorang yang dicintainya?" Tetua itu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Ya, itu benar. Tapi ceritanya tidak sederhana, Sinta. Perempuan itu meninggal karena sebuah kutukan." "Kutukan?" Sinta merasa jantungnya berdegup kencang. "Orang bilang, dia meninggal setelah menyantap masakan yang sama yang sering kau makan sekarang." Sinta tertegun. Kata-kata itu menancap tajam di pikirannya. Tapi ia tahu, gosip seringkali lebih tajam dari kebenaran. Pak Surya bukan orang jahat. Batinnya mencoba menenangkan diri. Namun, keraguan kecil mulai menyusup ke dalam hatinya. Kehidupan Sinta dan Pak Surya tetap berjalan seperti biasa. Namun Sinta tak bisa mengabaikan apa yang ia dengar. Setiap kali ia menyantap masakan terung buatan Pak Surya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. "Pak, masakan ini rasanya semakin aneh. Tapi aku tetap suka," kata Sinta sambil tersenyum lemah. Pak Surya menatapnya lama. "Sinta, aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Kalau kau ingin pergi, aku akan mengerti." "Kenapa aku harus pergi?" jawab Sinta. "Pak, aku memilihmu karena aku percaya padamu. Tapi, jika ada sesuatu yang kau sembunyikan, tolong katakan sekarang." Pak Surya menghela napas. "Aku sudah kehilangan cinta sekali karena aku tidak cukup jujur. Aku tidak mau kehilangan lagi." Ia bangkit, mengambil sebuah kotak kayu kecil dari lemari tua. Di dalamnya, ada selembar foto hitam putih seorang wanita muda dengan senyum lembut. "Dia adalah Alina, cinta pertamaku," katanya pelan. "Aku belajar memasak terung ini untuknya. Tapi suatu malam, setelah memakannya dia meninggal mendadak." Sinta menatap Pak Surya dengan mata lebar, merasa tubuhnya membeku. "Apa yang kau maksud, Pak?" "Orang-orang bilang itu kutukan. Tapi aku tahu aku yang salah. Aku menggunakan rempah yang tak seharusnya." Sinta tahu ia harus membuat keputusan. Cinta yang ia yakini selama ini ternyata berdiri di atas rahasia kelam yang bisa menghancurkannya kapan saja. Namun, alih-alih takut, ia memilih untuk bertahan. "Pak, aku akan tetap di sini. Apapun yang terjadi, aku ingin melanjutkan cerita ini bersamamu," katanya tegas. Pak Surya menatapnya penuh haru, seperti mendapatkan harapan baru. Namun, desa tak berhenti bergunjing. Semakin banyak yang percaya bahwa ada kutukan yang mengintai rumah itu. Sinta sadar, hanya ada satu cara untuk menghentikan rumor dan menyelamatkan cintanya, mengungkap kebenaran sepenuhnya. Malam itu, Sinta membuat keputusan besar. Ia mengundang beberapa tetua desa untuk makan malam di rumahnya bersama Pak Surya. "Kenapa harus mengundang mereka, Sinta?" tanya Pak Surya, tampak khawatir. "Aku ingin membuktikan bahwa apa yang mereka anggap kutukan hanyalah cerita lama. Aku ingin semua tahu bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dari masakanmu, Pak," ujar Sinta dengan senyum penuh keyakinan. Pak Surya menatapnya dengan ragu.
namun tak mampu menolak keberanian yang terpancar dari mata istrinya. Ketika malam tiba, meja kecil mereka dipenuhi oleh hidangan sederhana. Di tengahnya, masakan terung andalan Pak Surya menjadi sajian utama. Para tamu tampak tegang, beberapa menatap piring mereka dengan kecurigaan. "Saya mendengar cerita tentang hidangan ini," kata Bu Sarti, salah satu tamu yang paling vokal soal rumor. "Apa kau yakin ini aman, Sinta?" Sinta tersenyum lembut. "Bu, saya tidak hanya yakin, saya percaya." Ia mengambil suapan pertama, diikuti oleh para tamu yang perlahan mulai mencicipi. Ruangan itu sunyi, hingga akhirnya salah satu tetua desa berbicara. "Rasanya luar biasa," katanya sambil tersenyum. Suasana berubah menjadi lebih hangat. Satu persatu, para tamu memuji masakan itu. Malam yang awalnya penuh ketegangan berubah menjadi momen kebersamaan. Namun, di tengah tawa dan obrolan ringan, Pak Surya tampak termenung. Setelah semua tamu pulang, ia memandang Sinta dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa kau melakukan ini, Sinta? Kau tahu, aku tidak pernah yakin kalau masakan ini benar-benar aman." Sinta mendekat dan menggenggam tangan Pak Surya. "Pak, aku percaya pada cinta kita. Jika aku harus mengambil risiko, aku akan melakukannya untuk membuktikan bahwa cinta kita lebih kuat dari cerita apapun." Namun, drama belum selesai. Beberapa hari setelah acara makan malam, Dharma, pemuda yang selama ini iri pada kebahagiaan Sinta, datang ke rumah mereka. "Pak Surya, aku tahu rahasia kalian," teriaknya di depan pintu. Sinta dan Pak Surya keluar dengan tenang, menghadapi Dharma yang terlihat marah dan gelisah. "Apa maksudmu, Dharma?" tanya Sinta, mencoba tetap tenang. Dharma mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari sakunya. "Aku menemukan ini di dapur kalian. Rempah ini, aku yakin, inilah yang membuat semua orang percaya pada kutukan. Kau sengaja menggunakannya, kan?" Pak Surya tampak kaget. "Itu bukan milikku. Aku tidak pernah menggunakan rempah seperti itu." Sinta menatap bungkusan itu dengan tajam. Ia mengenalinya sebagai sesuatu yang pernah ia lihat di pasar, rempah yang sering digunakan untuk membuat masakan terasa lebih nikmat, tetapi tidak berbahaya. "Dharma, kau salah. Rempah ini tidak ada hubungannya dengan kutukan atau apapun yang kau pikirkan," kata Sinta tegas. Dharma tertawa sinis. "Kalau begitu, buktikan. Masak sesuatu tanpa rempah ini, dan kita lihat apakah semua orang masih percaya pada kalian." Keesokan harinya, Sinta dan Pak Surya mengundang seluruh desa untuk menyaksikan mereka memasak. "Kami akan membuat masakan ini dari awal, tanpa ada rempah rahasia atau tambahan apapun," ujar Sinta di hadapan kerumunan yang penasaran. Pak Surya, meski tampak gugup, mulai memasak seperti biasa. Ia mencampurkan bahan-bahan sederhana, terung, santan, dan bumbu yang diwarisi dari neneknya. Ketika masakan selesai, Sinta menghidangkannya kepada para warga. Semua orang mencicipi, termasuk Dharma. Dan yang terjadi berikutnya mengejutkan semua orang. "Ini sama saja," ujar Dharma dengan nada rendah. "Malu, tidak ada yang aneh. Ini hanya masakan biasa," tambah Bu Sarti, merasa lega. Pak Surya tersenyum kecil. "Itulah yang selalu kukatakan. Tidak ada kutukan, tidak ada rahasia. Hanya cinta dan ketulusan yang kurasakan saat memasak." Sejak hari itu, rumor tentang Sinta dan Pak Surya perlahan menghilang. Warga desa mulai melihat mereka sebagai pasangan yang tulus dan saling mencintai. Sinta menjalani hidupnya dengan bahagia, menikmati setiap momen sederhana bersama suaminya. Ia menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang menerima kekurangan dan menciptakan kebahagiaan dari hal-hal kecil. Dan di dapur kecil mereka, masakan terung itu tetap menjadi simbol cinta mereka. Sederhana, penuh rasa, dan menghangatkan jiwa.